Selamat pagi, program Kaltim Headline Pagi edisi 20 Maret akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline Pagi hari ini. Pasien COVID-19 bisa sembuh. Positif COVID-19 di Samarinda jadi 3 orang. Kita awali Kaltim Headline hari ini mengenai pemerintah yang mengumumkan lagi pasien positif terpapar virus corona di seluruh Indonesia yang positif naik menjadi 309 orang. Di antaranya adalah di Kalimantan Timur yang juga meningkat menjadi 3 orang. Simak informasinya. 2 orang lagi yang statusnya pasien dalam pengawasan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. 2 pasien itu masing-masing dirawat di RSUD Parikesit Tenggarong dan RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Dengan demikian, sudah 3 warga Kalimantan Timur dinyatakan positif terkena virus corona. Pengumuman itu telah dirilis juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers di BNPB Kamis 19 Maret 2020. Sementara itu di Samarinda, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, dalam keterangan pers di kantornya Jalan Wahab Syarani, Kamis sore tadi mengumumkan 1 nama positif virus corona di Balikpapan terkait dengan pasien positif di Samarinda. Pasien tersebut sudah masuk isolasi di rumah sakit sejak 15 Maret 2020. Pasien di Samarinda diketahui mengikuti kegiatan seminar di Bogor, Jawa Barat pada 25 sampai 28 Februari 2020 lalu. Dia baru pulang ke Samarinda pada 8 Maret dan kemudian masuk rumah sakit pada 14 Maret 2020. Dari keterangan pasien ini diketahui kalau dia juga berinteraksi dengan rekannya di Balikpapan. Sedangkan pasien positif COVID-19 yang dirawat di RS Parikesit Tenggarong diketahui punya riwayat mengikuti acara Sinod di Bogor pada 23 sampai 26 Februari. Menurut cerita pasien, masih ada 19 orang lagi rekannya mengikuti acara Sinode itu dan sekarang berdomisili di Balikpapan. Bahwa Kalimantan Timur dapat bertambah 2 lagi yang kasusnya konfirmasi positif, sehingga kumulatif konfirmasi COVID-19 itu menjadi 3 orang. Adapun yang 2 kasus konfirmasi yang dilaporkan ini berasal dari 1 kota Balikpapan, ya, 1 kasus terkonfirmasi, dan 1 lagi dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Informasi berikutnya mengenai identitas pasien positif virus corona di Samarinda yang masih dirahasiakan kepada wartawan. Namun dari cerita jejak perjalanan diketahui pasien adalah seorang wanita. Dia dan anaknya yang berusia 10 tahun serta neneknya kini berada dalam ruang isolasi terpisah di Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani, Samarinda. Simak liputannya. 1 orang warga Samarinda diumumkan positif terinfeksi virus corona. Namun identitasnya tetap dirahasiakan kepada wartawan. Cerita yang diperoleh dari keterangan pers, Gubernur Kaltim Isran Nur dan pihak Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Wahab Syarani. Pasien punya jejak perjalanan mengikuti sebuah seminar di Bogor. Saat pulang ke Samarinda, dia mendapat kabar dari grup WhatsApp para peserta seminar bahwa ada kawan mereka di Solo dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Dari informasi grup WhatsApp itu kemudian membuat warga Samarinda ini dengan kesadaran menelpon jalur khusus pengaduan 112. Hingga kemudian petugas Rumah Sakit Wahab Syarani datang menjemput pada hari Sabtu 14 Maret 2020. Kawannya di Solo meninggal dunia pada 11 Maret lalu. Informasi lainnya disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak
Menurut keterangan pasien, usai acara seminar di Bogor pada 25 sampai 28 Februari, dia ke Jakarta sampai tanggal 5 Maret. Ketika di Jakarta tubuhnya sudah merasakan kurang sehat, namun dia menduga hanya demam biasa. Pulang ke Samarinda tanggal 8 Maret via Bandara APT Pranoto. Dia lolos dari termoscanner sampai berikutnya tiba di rumah dan berinteraksi dengan anaknya yang berusia 10 tahun dan juga neneknya. Jejak lain pasien positif virus corona ini pernah mengunjungi Bontang dan juga berinteraksi dengan beberapa orang di Balikpapan. Lantaran itu petugas medis kemudian membawa pasien beserta anak dan neneknya, sedangkan orang-orang yang berinteraksi di Balikpapan juga ditelusuri dengan melibatkan Dinas Kesehatan setempat. Pertama sekali untuk mendetek apakah yang bersangkutan itu demam, karena salah satu kriteria kasus adalah demam, sesak, kemudian batuk. Jadi waktu kita lewat itu tidak ada ditemukan apapun, clear di situ. Karena masa inkubasi itu agak lama, 14 hari. Jadi orang bisa saja terdetek itu sudah di rumah. Dia menimbulkan gejala. Karena waktu dia datang tanggal 8 itu tidak ada semua clear. Nah begitu nanti bisa saja karena daya tahan tubuhnya bagus, bisa orang tidak kena. Tapi ada daya tahan tubuh yang tidak bagus, begitu datang sampai ke rumah sekian hari kena. Kepastian adanya pasien positif corona disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Isranur Rabu malam di lobi depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada di Kaltim. Per hari itu ada 35 kasus dengan 10 negatif dan 1 positif, serta 24 kasus masih menunggu hasil laboratorium. Jumlah kasus di Kalimantan Timur itu ada 35. Dari 35 itu yang negatif ada 10, sisa 25 itu terdiri dari Balikpapan Rumah Sakit Mangunkusumo itu 17, 8 negatif. Kemudian Rumah Sakit Wahab Sahrani 3 orang. Dua negatif, 1 positif. Kemudian Rumah Sakit Parebesit ada 2 orang. Belum. Jadi 2 tadi bukan negatif, masih menunggu hasil laboratorium di Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Bontang 1, Rumah Sakit Grogol 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya tentang bagaimana kondisi kesehatan terkini pasien COVID-19 di Samarinda. Disampaikan Dokter Rumah Sakit Wahab Sahrani, suhu tubuh dikabarkan sudah menurun, sedangkan demam dan batuk sudah jauh berkurang. Berikut liputannya. Disinilah pasien positif virus corona diisolasi. Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Kaltim bersama 5 rumah sakit lainnya di Balikpapan, Bontang, Tenggarong, Pasir, dan Berau. Setelah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan, pihak pengelola langsung menyiapkan ruang isolasi di ruang Tulip. Tak hanya sampai di situ, untuk mengantisipasi terjadi situasi buruk berdasarkan instruksi Presiden, TNI juga memasang tenda darurat dengan 18 bed. Saat ini ruang Tulip ditetapkan sebagai zona merah. Jadi rumah sakit AWS telah menerapkan ada 3 zona. Yang pertama adalah zona hijau, yang kedua zona kuning dan juga zona merah. Zona merah itu terletak di ruang isolasi Tulip, ruang yang merawat pasien corona. Dan di zona merah tersebut juga telah dipasang tenda darurat berdasarkan dari instruksi Presiden, yang tujuannya adalah untuk antisipasi jika membludaknya pasien
corona. Dan pada tenda darurat tersebut terdapat 18 bed. Mengenai kondisi pasien pada hari ini, Kamis 19 Maret 2020, menurut Humas RSUD A. Wahab Sahrani, Dr. Arisa Andina, kondisinya stabil, suhu tubuh berada dalam kondisi normal, begitu pula dengan tekanan darah. Kemudian pada pasien corona yang dinyatakan positif kemarin, saat ini pasien dalam kondisi stabil dan membaik, tensi tekanan darah masih dalam batas normal dan juga suhu tubuhnya dalam batas normal. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kondisi klinis kesehatan pasien positif terjangkit virus corona di Samarinda sudah normal. Namun tim dokter tak bisa memastikan apakah kondisi normal itu ada korelasi dengan sembuhnya pasien yang sudah terjangkit COVID-19. Seperti halnya di Wuhan, Tiongkok, kota asal dimulainya virus corona, pasien yang terinfeksi COVID-19 bisa disembuhkan. Begitu pula dengan pasien positif di Samarinda yang kini dalam perawatan isolasi di ruang tulip RSUD A. Wahab Sahrani. Menurut Dr. David Haryadi Masyhur, PLT Direktur RSUD A. Wahab Sahrani, kondisinya sudah normal. Itu demam, istilahnya Februari itu demam tidak terlalu tinggi, tetapi mulai hari Minggu, Senin, Selasa sampai tadi pagi itu suhunya sudah normal. Kondisi baik, batuk sudah sangat jauh berkurang, kemudian kondisi pasien stabil dan keluhan lain tidak ada. Jadi sampai hari ini. Hanya saja meski kondisi klinis sudah normal, namun belum dipastikan apakah punya korelasi dengan hasil laboratorium yang menyatakan pasien positif terinfeksi virus corona. Di daerah lain banyak ditemukan pasien positif dinyatakan sembuh. Jadi sampai hari ini, apakah ada korelasi antara hasil positif dengan keadaan klinis? Itu belum tentu ada korelasi. Apalagi hasil ini kan hasil pada saat pasien masuk yang diambil. Jadi di hari Sabtu, baru hasil keluar hari ini. Jadi mungkin saja memang positif itu bisa ada karena ada di beberapa tempat lain yang pasiennya juga dinyatakan sembuh meskipun mengidap virus corona. Saya kira jelas itu ya. Sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Kaltim Isra Nur, satu pasien positif terjangkit virus corona adalah warga Samarinda. Pasien seorang ibu yang baru saja menghadiri acara seminar di Bogor, Jawa Barat pada 23 sampai 28 Februari 2020 lalu. Sepulang dari Bogor, 8 Maret lalu dia berinteraksi dengan keluarga di rumah.
Karena itu anaknya yang berusia 10 tahun dan neneknya ikut dirawat di rumah sakit Awahab Sarani dengan status orang dalam pengawasan. Untuk anak dan neneknya, pihak rumah sakit masih menunggu hasil laboratorium. Dimulainya pembangunan jembatan di Sungai Kelinjang, Kecamatan Busang, sebuah perusahaan swasta menurunkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk membangun infrastruktur yang menjadi fasilitas umum masyarakat. Berikut liputannya. Bupati Kutai Timur Ismunandar merasa gembira karena akhirnya ada perusahaan swasta membangun jembatan yang dibutuhkan warga desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang. Jembatan itu membentang di Sungai Kelinjau sehingga mempermudah akses warga pedalaman ke kampung lainnya. Perusahaan itu adalah PT Subur Abadi Wana Agung atau SAWA. Jembatan yang dibangun adalah tipe C dengan spesifikasi bentang utama sekitar 60 meter dan panjang keseluruhan 120 meter. Sedangkan bentang pendekat 2x30 meter dan lebar bersih 3,5 meter atau total lebar jembatan 4,5 meter. Pembangunan infrastruktur yang diberi nama Jembatan Amai Beni Subianto itu menelan biaya kurang lebih 22 miliar rupiah. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih peran Hamparan PT Hamparan Perkasa Mandiri Group yang pada hari ini sudah berpartisipasi mengeluarkan CSR-nya. Kalau saya katakan daerah Busang ini mungkin saja berada di intinya Pulau Kalimantan, tepat di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Nah, dengan adanya jembatan ini lebih membuka keterisolasian daerah dari ini sampai nanti ke paling tidak Kemungkinan Baru LS. Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km persegi atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini penduduknya mendekati 400.000 jiwa, tersebar di 18 kecamatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kaltim Headline edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.